Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana jika kita menerima segala sesuatu apa adanya? Tanpa melawan, tanpa mengeluh, hanya menerima hidup sebagaimana adanya. Apakah itu akan membuat kita lebih bahagia? Atau justru membuat kita pasrah tanpa daya? Dalam video ini, kita akan membahas konsep penerimaan dari berbagai sudut pandang, psikologis, filosofis, sosial, dan batas antara penerimaan dan ketidakpedulian. Bagaimana jika kita menerima segala sesuatu apa adanya? 1. Dampak psikologis. Dari sudut pandang psikologi, menerima sesuatu apa adanya bisa mengurangi stres dan kecemasan. Saat kita berhenti melawan realitas, kita berhenti menderita karenanya. Ada sebuah konsep yang dikenal sebagai radical acceptance yang dipopulerkan oleh psikolog Marshall Linehan. Ini adalah praktik menerima kenyataan sepenuhnya tanpa perlawanan emosional yang berlebihan. Ketika seseorang mengalami situasi yang sulit, seperti kehilangan pekerjaan atau putus cinta, biasanya ada kecenderungan untuk menolak kenyataan tersebut. Kita terus bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Atau, seandainya aku bisa mengubah sesuatu. Namun, dengan terus-menerus berada dalam fase penolakan, kita justru memperpanjang penderitaan kita sendiri. Sebaliknya, dengan menerima realitas sebagaimana adanya, kita bisa mulai berpikir jernih dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Namun, ada sisi lain dari ini. Jika kita menerima segala sesuatu tanpa ingin mengubahnya, apakah kita kehilangan motivasi untuk berkembang? Apakah kita hanya menjadi pasif dan menyerah pada keadaan? Ini adalah dilema yang banyak orang alami. Penerimaan yang berlebihan tanpa keseimbangan dengan aksi bisa membuat seseorang kehilangan tujuan dan makna dalam hidup. Oleh karena itu, penerimaan harus berjalan berdampingan dengan kesadaran akan tindakan yang masih bisa diambil. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu menerima keadaan mereka dengan cara yang sehat cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Mereka lebih mampu menghadapi ketidakpastian hidup dan lebih cepat pulih dari pengalaman traumatis. Artinya, penerimaan bukanlah kelemahan, tetapi keterampilan mental yang bisa membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih tenang. 2. Filosofi hidup. Dalam filosofi stoicisme, penerimaan adalah kunci kebahagiaan. Terima apa yang terjadi, dan cintai itu, kata Marcus Aurelius. Ini disebut dengan konsep amor fati, mencintai takdir. Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup seringkali membawa hal-hal di luar kendali kita. Dan daripada mengeluh atau menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah, lebih baik kita fokus pada bagaimana kita bisa meresponsnya dengan bijaksana. Demikian juga dalam Buddhisme, penderitaan datang dari keinginan yang tak terpenuhi. Dalam ajaran Buddha, ada konsep dukkha, yang berarti penderitaan yang berasal dari keinginan dan keterikatan terhadap hal-hal duniawi. Dengan menerima kenyataan tanpa keinginan yang berlebihan, kita bisa mencapai kedamaian batin. Penerimaan dalam konteks ini bukan berarti berhenti berusaha, tetapi lebih kepada melepaskan keterikatan emosional terhadap hasil yang kita inginkan. Namun, apakah ini berarti kita harus berhenti berusaha? Stoicisme mengajarkan bahwa kita tetap bisa bertindak, tetapi tanpa terlalu terikat pada hasil.
Kita memiliki kendali atas tindakan kita, tetapi tidak atas hasil akhirnya. Oleh karena itu, penting untuk tetap melakukan yang terbaik tanpa terobsesi dengan hasil akhir yang mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Filsuf Epictetus berkata bahwa ada dua jenis hal dalam hidup, hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita menghabiskan energi untuk hal-hal di luar kendali kita hanya akan membuat diri kita sengsara. Sebaliknya, jika kita menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan, kita akan menjalani hidup dengan lebih damai dan efektif. 3. Dampak sosial. Bayangkan jika semua orang menerima keadaan mereka tanpa ingin mengubahnya. Tidak akan ada revolusi, tidak ada kemajuan teknologi, tidak ada perubahan sosial. Dunia mungkin akan menjadi tempat yang lebih damai, tetapi juga stagnan. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar di dunia terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap keadaan saat itu. Misalnya, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, perjuangan kemerdekaan di berbagai negara, atau bahkan perkembangan teknologi yang membuat hidup kita lebih mudah. Semua ini terjadi karena ada individu yang menolak untuk menerima keadaan apa adanya dan memilih untuk bertindak. Namun, dalam keseimbangan yang tepat, penerimaan bisa membuat kita lebih bijak dalam memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Kita tidak akan terjebak dalam kemarahan terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah, tetapi tetap berusaha dalam batas yang memungkinkan. Penerimaan dalam konteks sosial bisa membantu kita memilah mana yang benar-benar bisa diubah dan mana yang hanya akan membuang-buang energi jika diperjuangkan. 4. Batas antara penerimaan dan ketidakpedulian. Jadi, di mana batas antara penerimaan dan ketidakpedulian? Penerimaan berarti menyadari bahwa hidup memiliki tantangannya sendiri, tetapi bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Ini tentang mengetahui kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam suatu proyek, kita bisa memilih untuk merenungi kegagalan itu tanpa melakukan apa-apa, atau kita bisa menerimanya sebagai pelajaran dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Orang yang tidak memahami batas ini mungkin akan terjebak dalam sikap pasrah dan kehilangan motivasi untuk berkembang. Seperti pepatah terkenal, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ini adalah kunci keseimbangan antara penerimaan dan tindakan. Jadi, bagaimana jika kita menerima segala sesuatu apa adanya? Kita akan hidup lebih damai, lebih selaras dengan realitas, tetapi tetap bertindak dengan bijak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Penerimaan yang seimbang bisa membawa kedamaian, tetapi juga membiarkan kita terus bertumbuh. Apa pendapatmu tentang konsep ini? Apakah menurutmu penerimaan adalah kunci kebahagiaan atau justru jebakan yang membuat kita pasif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.